Shalom semuanya, ketemu lagi dalam acara ORK, obrolan ringan keluarga. Kita sama-sama mau sharing, mau berbagi tentang keseharian dalam kehidupan keluarga kita. Sebelum kita mulai saat ini, saya ajak semua kita untuk tundukkan kepala, kita datang pada Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah, untuk sepanjang hari ini Kau sudah menyertai kami ada sebagaimana kami ada, semuanya karena kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan, sekarang kami mau berbagi tentang obrolan ringan di rumah tangga, di keluarga kami, sehingga kami boleh memperoleh pengetahuan lebih, dan kami bisa menyikapi kehidupan ini dengan lebih baik lagi bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, sertai program ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan semuanya. Haleluya. Amin. Ya, kita sudah berjumpa pada episode yang pertama. Waktu itu kan kita berbicara tentang layangan putus. Bagaimana kisah seorang ibu, bukan cuma ibu biasa. Dia berpendidikan tinggi, dia kerohaniannya baik, segala macamnya udah mumpuni banget jadi seorang ibu teladan. Tapi ternyata dalam kehidupannya ada sesuatu yang menjadi seperti momok gitu, menyeramkan dalam kehidupannya. Suaminya berselingkuh. Nah, itu yang sudah kita bagi dalam episode yang pertama. Episode yang kedua ini kita mau berbicara tentang suatu kehidupan seorang wanita, bahkan kehidupan seorang istri. Yuk sama-sama kita lihat apa yang mau kita bicarakan pada episode yang kedua ini. Ya, episode yang kedua ini saya beri judul Duties as a Wife. Tugas dari seorang istri. Apa aja sih tugas dari seorang istri itu? Apa aja sih peran dari yang namanya seorang istri? Bukan cuma hanya seorang ibu rumah tangga biasa, tapi seperti yang kita sudah pelajari waktu episode yang lalu itu, ada seorang istri yang menjalankan segitu banyak tugasnya dengan baik, merawat anaknya dan segala macam. Tapi ternyata dalam kehidupannya itu dia harus menghadapi suatu kenyataan dalam kehidupan ini. Bagaimana kalau suaminya itu berselingkuh, dan ternyata memang suaminya selingkuh, dan apa yang harus dia kerjakan itu menambah beban berat dalam kehidupannya sebagai seorang istri. Nah, saat ini kita mau masuk dalam episode yang selanjutnya, judulnya Duties as a Wife. Peran tugas seorang istri itu kelihatannya dulu sebelum saya menikah, saya selalu berpunya pola pikir, kalau orang nikah nanti tugas istri tuh kayaknya mudah gitu. Sebelum nikah nih, saya melihatnya terlihatnya mudah gitu. Kayaknya nggak gitu berat. Kalau kita jalani bersama Tuhan, saya yakin banget, kita bisa menjalani semuanya itu dengan mudah. Ternyata begitu masuk dalam pernikahan, justru saya melihat, seorang istri itu harus multitasking. Benar-benar kerjaannya itu membutuhkan, kalau saya bilang, tarikan nafas yang panjang. Untuk segala sesuatu itu kita harus membutuhkan itu. Benar-benar menjalankan segala sesuatunya itu terlihatnya mudah, tapi ternyata semua tugas peran seorang istri tidak semudah seperti kelihatannya gitu. Bahkan saya bisa katakan, kalau misalnya tugas seorang istri itu dari bangun tidur pagi, kita melek mata, itu kerjaan ada aja sampai kita menutup mata kembali. Kalau kita mau menjalankan peran seorang istri itu sebaik yang kita bisa. Nah, yuk
sama-sama mari kita lihat apa aja sih peran istri yang saya kira simple. Terlihatnya kayaknya mudah gitu. Saya hanya mengurus suami, mengurus rumah tangga, mengurus rumah, mengurus anak. Yuk sama-sama coba kita lihat apa aja sih peran istri yang kelihatannya simple itu, tapi coba kita dalami, kita simak dan kita selami. Apa aja sih peran dari seorang istri? Ya seperti tadi saya bilang, sebelum saya nikah, saya taunya cuma hanya mengurus suami, mengurus rumah, mengurus anak. Kan kelihatannya simple. Tapi ternyata begitu masuk dalam pernikahan, tidak sesimpel yang kita lihat, yang saya kira. Tidak sesimpel seperti yang dugaan saya, pikiran saya. Ternyata kita bisa lihat dari 3 tadi, mengurus suami, mengurus rumah, mengurus anak. Nah, kita lihat bahas satu-satu. Yang pertama itu mengurus suami. Mengurus suami itu nggak seperti pikiran saya sebelum saya nikah ya. Ini bisa dalam bentuk kita menyiapkan makanannya. Makanan pagi, sarapan, makan siang, atau makan malam. Itu jika suami kita ada di rumah. Tapi kalau enggak kan, dia hanya sarapan, makan siang di kantor, makan malam bersama lagi. Tapi kalau misalnya setiap orang itu kan berbeda. Kita harus bersyukur kalau ada suami-suami yang bisa menyiapkan makanannya sendiri. Makan di kantor sendiri, makan ada catering kantor gitu. Tapi kalau misalnya dia mau untuk istrinya menyiapkan makanan itu untuk membawa ke kantor, artinya kan istrinya harus bangun lebih pagi. Harus bangun lebih awal untuk menyiapkan makanannya. Jadi sebelum suaminya bangun, sebelum anak-anaknya bangun, dia harus lebih dulu bangun menyiapkan semuanya itu. Atau juga ada suami-suami yang suka makan di luar. Dia makan di luar maksudnya makan restoran, rumah makan gitu, kafe. Kalau sarapan dia ke kafe, breakfast di sana, makan siang ke mall atau ke tempat makan mana dekat kantornya. Kalau ada suami-suami yang seperti itu, puji Tuhan. Maksudnya meringankan tugas istri, meringankan peran istri. Nah, kalau makan malam pun maunya kita diajak istri sama anaknya untuk makan di luar. Tapi itu yang meringankan istri. Tapi kalau makan malam pun maunya di rumah, otomatis kan istrinya harus menyiapkan makan malam itu. Belum lagi ya, ada loh seorang suami yang memang kehidupannya gitu. Dia kalau mau sarapan, makan siang, makan malam, gak mau makanan yang sama. Dia harus mau semuanya berbeda. Makan sarapan ada tersendiri, makan siang tersendiri, makan malam pun beda lagi. Itu menambah pekerjaan dari seorang istri. Kalau halnya seperti itu, kita melihat kan suami yang seperti itu kayaknya bukan cuma sesimpel pikiran saya sebelum menikah, tapi benar-benar iya. Namanya mengurus suami itu hal-hal detail seperti itu harus kita perhatikan. Nggak cukup sampai di situ. Kita juga harus menyiapkan pakaiannya. Pakaian untuk kerja, untuk tidur, untuk jalan-jalan. Itu harus kita siapkan gitu. Untuk dia ke kantor, pergi nge-mall atau pergi ketemu klien dan lain-lain, itu yang harus istri perhatikan dan siapkan. Intinya, seorang istri itu harus menyiapkan waktunya bangun lebih pagi dibandingkan suami dan anak-anaknya. Nah, kita ngomong lagi soal memenuhi kepuasan seksual. Ini pun terlihat simple, tapi ternyata ada pria-pria yang memang kalau sudah menikah, dia mempunyai kebutuhan ini dan harus kita penuhi. Yang tidak terpenuhi dalam kebutuhan-kebutuhannya ini biasanya tuh bisa segala sesuatunya terganggu, menjadi kacau gitu. Jadi uring-uringan, jadi apa yang istrinya lakukan, anak-anaknya lakukan itu serba salah.
Semuanya bisa salah di mata dia kalau kebutuhannya tidak terpenuhi. Semua yang kita kerjakan salah aja di mata suami gitu. Nah, kalau hal kebutuhan seksualnya ini tidak terpenuhi, ini akhirnya memicu konflik. Walaupun kelihatannya simple, kecil, hal kecil sekalipun itu bisa menjadi besar. Bisa menjadi keributan yang tidak enak lah pokoknya di dalam keluarga, di dalam rumah tangga kita. Jadi kalau orang suami-suami yang kebutuhan seksualnya tidak terpenuhi, makanya nggak heran ada yang mencari di luar. Dia mencari untuk memenuhi kebutuhannya itu, dia mencari di luar. Ini yang kita tidak mau kan. Makanya oleh karena itu istri-istri itu harus melayani suaminya. Harus benar-benar melayani suaminya, memenuhi kebutuhannya semua, dari makanan, pakaian, seksualnya. Semuanya kita harus layani. Semuanya harus kita penuhi kebutuhan-kebutuhannya. Nah, begitu pula Rasul Paulus. Dia mengingatkan kita dalam 1 Korintus 7 ayat yang ketiga sampai yang kelima. Perikopnya tentang pernikahan. Saya bacakan buat kita semua. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istri. Demikian pula istri terhadap suaminya. Ayat yang keempat. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri tetapi istrinya. Janganlah kamu saling menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggodai kamu, karena kamu tidak tahan bertara. Jadi pada saat kita sudah masuk dalam pernikahan, gak bisa lagi tuh tubuh kita ini hanya untuk diri kita sendiri. Orang lain gak bisa ganggu. Tapi namanya suami istri, dua jadi satu. Tubuh kita ini, kita gak berkuasa lagi atas tubuh kita, tapi suami kita. Begitu pula dengan sebaliknya. Suami kita pun gak bisa lagi egois gitu ya. Jadi pada saat kita masuk dalam pernikahan, itu udah harus kita jalankan. Saling melayani, saling memenuhi kebutuhan masing-masing. Ego istri, ego suami, itu harus semua kita matikan. Guna apa? Membangun rumah tangga, membangun keluarga yang bahagia. Bukan hanya kelihatannya bahagia, tapi benar-benar dibangun dari dalam. Supaya keluarga itu benar-benar bahagia seutuhnya. Ini baru peran istri dalam mengurus suami. Kita lihat yang lainnya. Mengurus rumah. Nah, waktu dulu saya berpikiran, oh kalau mengurus rumah gampang lah gitu ya. Tapi ternyata mengurus rumah itu, seorang istri itu harus melihat rumah yang Tuhan sudah sediakan, Tuhan sudah karuniakan buat istri dan suami ini sebagai istananya. Jadi kalau istananya, kita tuh istri ya, saya sedang ngomongkan perempuannya, wanitanya, istrinya itu harus menjaga rumahnya itu tetap bersih, tetap dirawat, tetap diperhatikan kebersihannya, kerapiannya. Itu merupakan tugas istri. Tugas istri. Jadi pada saat kita tidak ada asisten rumah tangga, itu harus benar-benar istri yang menjalankan semuanya itu. Puji Tuhan, kalau Tuhan memberikan berkatnya, ada untuk membayar asisten rumah tangga. Kita terbantu kan, tapi tetap saja istri harus memperhatikan segala sesuatunya. Nah, dalam hal ini gitu, mengurus rumah, seorang wanita, seorang istri itu harus memiliki kerendahan hati. Dia harus matikan egonya. Jangan bisa bilang, oh ini kan urusan asisten rumah tangga, pekerjaan dia, saya nggak mau campur tangan. Nggak bisa seperti itu. Namanya istri itu harus punya kerendahan hati untuk bisa mengerjakan segala sesuatunya itu dengan tangannya. Nah, seperti dalam
Amsal, Salomo tuh mengingatkan para kaum wanita, kaum perempuan itu untuk menjadi, bila mana jadi istri itu harus jadi istri yang cakap dikatakan. Yuk sama-sama kita lihat dalam Amsal 31 ayat 10 sampai yang ke-31. Amsal 31 ayat 10 sampai 31. Perikopnya berbunyi, puji-pujian untuk istri yang cakap. Dari ayat 10 sampai 31 itu perikopnya segini. Nah, bagian ini tuh dikenal sebagai pujian bagi wanita yang berbudi luhur, yang sering disebut sebagai wanita yang takut akan Tuhan atau wanita yang mulia gitu. Yuk sama-sama kita lihat ayat per ayat dari ayat 10 sampai 31 dari Amsal 31 ini. Kita lihat Amsal 31 ayat yang ke-10 dikatakan seperti ini. Istri yang cakap, siapakah yang akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Maksud dari ayat ini mengawali pertanyaan retoris tentang keberadaan istri, tentang keberadaan wanita gitu, yang cakap. Ini menunjukkan bahwa wanita seperti itu tuh langka atau berharga. Nah, wanita yang dijelaskan di sini memiliki keterampilan, kebijaksanaan, karakter yang mulia, membuatnya lebih berharga daripada permata. Itu ayat 10. Kemudian kita lihat di ayat yang ke-11. Hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Maksudnya apa? Kepercayaan suami kepada istrinya itu menunjukkan hubungan yang harmonis dan saling pengertian. Wanita yang cakap memberikan manfaat dan keuntungan kepada keluarganya, tidak hanya untuk membentuk materi tetapi juga kesejahteraan dan keharmonisan dalam keluarga rumah tangganya. Kemudian kita lihat ayat yang ke-12. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ayat ini menekankan komitmen atau kesetiaan wanita kepada suaminya, kesetiaan istri kepada suaminya. Ia selalu berusaha memberikan yang terbaik buat suaminya, buat keluarganya. Gak pernah menyakiti atau berkhianat. Ini yang dimaksud dari Amsal 31 ayat 12. Lalu kita lihat ayat selanjutnya. Dalam Amsal 31 ayat 13, ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Di sini maksudnya tuh wanita yang cakap itu digambarkan sebagai orang yang rajin, orang yang produktif. Ia tidak hanya mengelola urusan rumah tangga saja, suami, anak-anak, tapi terlibat dalam kegiatan ekonomi seperti pembuatan tekstil dari bulu domba dan rami. Ini konteksnya pada zaman dulu, pada saat Salomo hidup. Makanya dia katakan bisa seperti itu. Kemudian kita lihat yang selanjutnya di ayat 14. Ia serupa kapal-kapal saudagar. Dari jauh ia mendatangkan makanannya. Wanita ini diibaratkan dengan kapal saudagar yang mengumpulkan barang-barang dari tempat yang jauh. Untuk apa? Untuk keuntungan keluarganya. Ia menunjukkan kecerdasan dalam mengelola sumber daya dan kemampuannya untuk berpikir jauh ke depan. Itu ayat 14. Kemudian ayat yang ke-15. Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Nah, dedikasi dan pengorbanan wanita ini terlihat dari bangunnya. Ketika pagi hari, di waktu masih dini hari, sudah bangun untuk memastikan apa? Keluarganya, pelayannya bekerja dengan baik, terpenuhi semuanya. Dia menunjukkan perannya sebagai penjaga atau penyedia dalam keluarga. Kalau ini menyediakan kayak kita gitu ya, saya maksudnya. Kalau pagi-pagi itu kan anak sekolah harus bawa bekal. Nah, itu bangun pagi-pagi untuk menyediakan bekal untuk anak dan suami yang berangkat ke kantor. Menyediakan apa yang harus dikerjakan. Kalau kita punya ART, kita harus
memberitahukan kamu harus ini ya, nanti kerjaan ini yang harus dikerjakan. Itu yang harus kita kerjakan dalam kehidupan ini. Kemudian ayat yang ke-16. Ia membeli sebuah ladang yang diingininya dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Di sini kita bisa lihat wanita yang cakap juga memiliki keahlian dalam bidang agrikultur dan ekonomi. Ia membuat keputusan investasi yang bijaksana dan bekerja keras dalam mengembangkannya. Jadi bukan haram hukumnya kalau mengizinkan istri-istri untuk bekerja. Tapi justru dengan istri bekerja itu dapat membantu suaminya ketika ia bekerja. Ayat yang ke-17, Amsal 31 ayat yang ke-17 dikatakan, ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan, ia menguatkan lengannya. Ayat ini menggambarkan wanita yang cakap itu sebagai seseorang yang kuat secara fisik dan mental. Ia siap dan mampu melakukan pekerjaan keras. Walaupun keras tapi dia bisa kerjakan. Tapi itu yang menjadikan dia wanita yang cakap, yang kuat, dapat mengerjakan banyak pekerjaan dalam sekali bekerja atau multitasking. Kemudian kita lihat ayat yang ke-18. Dikatakan ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan. Pada malam hari pelitahnya tidak padam. Maksud dari ayat ini, wanita ini gigih, berdedikasi, bekerja lembur jika perlu. Ia melihat merasakan hasil positif dari kerja kerasnya yang memberikan motivasi untuk terus berusaha, tidak tidak cepat menyerah. Seperti yang tadi saya katakan, kalau pekerjaan wanita itu dari dia bangun pagi sampai dia mau tidur lagi, merem, baru selesai. Begitu dia bangun lagi, melek, ada aja tugasnya sampai dia mau tidur lagi. Itu ayat 18 berbicara seperti itu. Ayat 19, tangannya ditaruh pada jentera dan jari-jarinya memegang pemintal. Ini menunjukkan kemahirannya dalam membuat benang dan tekstil, simbol dari keterampilan kerajinan tangan yang dihargai pada zaman itu. Ini konteksnya pada zaman Salomo ya. Kemudian ayat yang ke-20 dikatakan ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Maksud ayat ini dia apa ya? Selain kerja keras untuk keluarganya, wanita yang cakap itu juga murah hati, berbelas kasih kepada orang lain, terutama kepada yang membutuhkan. Ayat yang 21, ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Maksudnya wanita yang cakap itu tahu menjaga keamanan, kenyamanan, kesejahteraan keluarganya. Persiapan yang baik untuk musim dingin pada konteks Salomo. Menunjukkan perencanaan dan perhatian yang matang terhadap kesejahteraan keluarganya. Ayat yang selanjutnya, di ayat yang ke-22 dikatakan ia membuat bagi dirinya perbandani, lenan halus dan kain ungu pakaiannya. Jadi bukan hanya yang tadi sudah kita bahas, tapi wanita yang cakap ini tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar dari seluruh keluarganya, tapi juga mampu memperoleh barang-barang yang bagus, yang mewah, yang berkualitas tinggi untuk dirinya sendiri. Dia memperhatikan juga kehidupannya sendiri. Untuk apa? Untuk keluarganya pastinya. Untuk menunjukkan kemampuan manajemen sumber dayanya yang baik. Kemudian kita lihat Amsal 31 ayat yang ke-23 dikatakan, suaminya dikenal di pintu gerbang kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua negeri. Di sini maksudnya status dan penghargaan suaminya di masyarakat. Sebagian besar adalah hasil dari dukungan seorang istri. Dukungan kontribusi wanita yang cakap itu. Ini menunjukkan bahwa keberhasilan keluarga adalah usaha bersama. Jadi dua itu sudah menjadi satu. Gak ada lagi istri-istri, suami-suami, tapi benar-benar istri mendukung suami. Akhirnya masyarakat luas bisa melihat, oh iya ternyata mereka keluarga yang bahagia. Oh hebat ya keluarganya, bisa berjalan mulus, sejahtera, penuh sukacita gitu.
Terus ayat yang ke-24 dikatakan, ia membuat pakaian dari lenan dan menjualnya, ia menyerahkan ikat pinggang kepada pedagang. Ayat ini tuh kembali menekankan soal keterampilan dan kemampuan wanita dalam bisnis, dalam pekerjaan, serta kontribusinya pada ekonomi keluarga melalui kerajinan tangan. Jadi kita lihat kayaknya wanita yang sudah menikah tapi masih tetap bekerja dari zaman Salomo tuh seperti dia sudah mengingatkan pada kita semua, ya boleh-boleh aja gitu. Jangan melarang istri untuk tidak bekerja. Kemudian ayat yang ke-25. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Nah, wanita yang cakap memiliki kepercayaan diri yang kuat, kekuatan batin, optimisme. Ia tidak takut menghadapi masa depan. Karena apa? Persiapannya matang untuk semuanya, untuk keluarganya, bahkan untuk imannya sekalipun. Dia sudah mempersiapkan semuanya itu dengan baik. Kemudian Amsal 31 ayat 26 dikatakan, ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Jadi wanita yang cakap itu nggak hanya cakap dalam tindakan-tindakannya, tetapi juga dalam perkataannya. Kata-kata yang diucapkan itu bisa membangun, bisa berbagi pengalaman gitu ya. Dia bisa berbicara dengan bijaksana, mengajarkan kebaikan, menunjukkan kedalaman karakter dan spiritualnya. Kemudian di ayat yang ke-27, ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. Makanan kemalasan nggak dimakannya, tidak dimakannya. Ayat ini tuh menegaskan lagi soal kerajinan seorang istri. Kerajinan dan pengawasannya yang teliti tentang urusan rumah tangganya, tentang urusan keluarganya. Ia aktif dan tidak malas. Selalu memastikan segalanya berjalan dengan baik. Kemudian di ayat yang ke-28, anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Pula suaminya memuji dia. Jadi maksud ayat ini penghargaan dan pujian dari keluarganya itu menunjukkan pengaruh yang positif dan peran penting dalam kehidupan keluarga rumah tangga mereka. Ini adalah bukti nyata dari kebajikan atau istri yang cakap itu dari seorang istri atau ibu. Ayat yang 29 dikatakan, banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Ayat ini adalah puncak pujian kepada seorang wanita yang cakap. Itu tuh menempatkan dirinya itu di atas semua wanita yang lain dalam hal kebajikan, dalam hal pencapaiannya. Di ayat yang ke-30, sama-sama kita lihat, kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan akan dipuji-puji. Jadi ayat ini tuh menekankan bahwa kebajikan spiritual, soal pribadi kita dengan Tuhan dan rasa takut akan Tuhan itu jauh lebih penting dan abadi daripada keindahan fisik, kecantikan luar, daya tarik, karisma, atau tampilan luar itu hanya bonus gitu ya. Nah, yang terakhir dari Amsal 31 ayat yang ke-31 dikatakan, berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya. Biarlah perbuatannya memuji-muji dia di pintu-pintu gerbang. Ayat penutup ini tuh menyerukan pengakuan dan penghargaan untuk wanita yang cakap, baik dari keluarganya maupun komunitas yang luas, atas semua yang udah dia kerjakan buat keluarganya. Jadi kita lihat di sini kayaknya tadi kan saya bilang sebelum saya masuk dalam pernikahan kelihatannya mudah, mengurus rumah tuh kayak mudah, tapi ternyata begitu kita masuk dan mendalami, saya udah dalam pernikahan terus lihat iya ternyata gak semudah seperti yang kita kira, gak semudah seperti yang kita duga. Jadi Amsal ini kan puisi yang dibuat oleh Salomo. Salomo tuh punya pengalaman dengan wanita. Dia punya pengalaman dengan wanita. Ia memiliki 700 istri, 300 gundik. Sudah tahu bagaimana yang namanya wanita itu bekerja, berumah tangga gitu. Makanya ia menulis puisi dalam kitab Amsal ini.
di masa tua hidupnya. Puisi dalam kitab Amsal ini tuh menggambarkan ideal feminitas dalam konteks budaya dan spiritual. Menekankan tidak hanya pada keterampilan, tapi kemampuan wanita dalam mengelola rumah tangga, bahkan berbisnis, tapi juga pada karakter wanita tersebut, kebijaksanaannya, kebajikan spiritualnya. Jadi, seorang istri bukan hanya harus mengurus rumah, yang saya katakan tadi, melek mata sampai merem lagi, itu tugas istri umum satu-satu gantian gitu. Tapi dalam hidupnya ini, seorang istri itu memiliki kesempatan untuk dapat bekerja, membantu suaminya. Itu yang dinamakan istri yang bekerja, itu jauh lebih baik. Karena apa? Firman Tuhan juga mengatakan, dari Salomo itu, dia mengatakan kalau istrinya itu harus membantu suaminya. Asal gak melupakan tugasnya sebagai seorang istri, tidak merupakan perannya sebagai seorang istri. Jadi seorang istri bukan hanya ngurus rumah, tapi benar-benar membantu suaminya bekerja untuk suaminya. Itu lebih baik, asalkan tidak melupakan tugas sebagai istri. Mengurus rumah, merawat rumah, menjaga rumahnya tetap bersih, rapi gitu ya, selalu bersih dan rapi, serta menjadi tiang doa. Itu yang paling penting bagi seluruh keluarga dalam rumahnya. Jadi ayo istri-istri, kayaknya nggak sesimpel yang kita kira mengurus rumah, tapi harus benar-benar menjadi tiang doa untuk seluruh keluarganya. Yuk kita lihat yang lain lagi, yaitu mengurus anak. Kalau pikir saya dulu kan cuma ngurus suami, ngurus rumah, ngurus anak. Sekarang kita lihat, kalau mengurus anak itu sebagai seorang perempuan itu tidak dimulai dari anaknya umur 5 tahun kah gitu. Tapi namanya seorang istri, seorang ibu yang sudah seorang istri itu yang sudah bersuami, jika Tuhan berkehendak dan mengaruniakannya, maka ada anak dalam pernikahan. Nah, perihal mengurus anak ini sudah dimulai sejak kapan? Sejak anak itu ada dalam kandungan. Sejak dalam kandungan, seorang wanita itu harus benar-benar merawat janinnya, harus benar-benar menjaga kandungannya itu dengan baik, memperhatikan makanannya, merawatnya, memelihara, memperhatikan, menjaga janinnya. Menjaganya tuh karena bukan lagi dirinya sendiri, tapi benar-benar ada satu nyawa dalam hidupnya, dalam dirinya, dalam kandungannya yang harus mendapatkan perhatian. Nah, singkatnya tuh merawat anak sejak dalam kandungan itu sampai dia tumbuh menjadi satu individu yang sehat, bahagia, takut akan Tuhan. Itu tuh melibatkan serangkaian langkah-langkah yang terstruktur, yang mencakup aspek kesehatannya, mencakup nutrisinya, mencakup pendidikan akademisnya, atau rohaninya juga yang baik. Serta itu ada dukungan emosional di situ. Jadi seorang ibu harus menanamkan sejak dini. Kerohanian itu harus ditanamkan sejak dini. Dia harus mengajar anaknya, menasehati anaknya, memberitahukannya. Gak bisa cukup hanya sekali. Sejak kecil kita diberitahukan, diulang-ulang terus sama orang tua kita. Itu pun yang harus kita kerjakan. Mengurus anak itu gak bisa cuma sekali. Kita harus ulangi lagi. Itu seperti yang dikatakan dalam Ulangan 6 ayat yang ke-7 dikatakan seperti ini. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, apabila engkau bangun. Jadi dalam segala aktivitas kita, seringkali kan kita ngulangi nasihat-nasihat firman-firman Tuhan yang kita bagikan kepada anak-anak itu. Gak bisa hanya sekali mereka dengar, tapi benar-benar harus diulang. Jadi gak heran kan kalau
seorang ibu, seorang istri itu agak bawel. Karena memang disuruh mengajarkannya, menasehatinya berulang-ulang. Karena anak itu dengan kita ulangi lagi, maka dia akan tahu, oh iya, yang benar tuh gini. Seperti yang mama katakan, dia akan tertanam dalam diri dia. Jadi karena memang harus kita beritahukan kepada anak kita berulang-ulang untuk selalu hidup takut akan Tuhan, untuk selalu mengasihi Tuhan sungguh, untuk selalu hidup di dalam jalannya Tuhan. Jadi dalam hal mengurus anak, seorang ibu itu mau tidak mau harus menjadi seorang ibu yang terbaik buat anaknya. Jadi mau nggak mau kita tuh harus benar-benar jadi ibu yang terbaik buat anak. Kemudian apa? Menjadi guru yang bijaksana. Sebagai seorang ibu kita harus mengajarkan anak kita yang terbaik, bukan malah mengajarkan yang hal-hal yang buruk. Seringkali karakter kita yang buruk dia akan lihat dan tiru tanpa disuruh. Itu terjadi dengan otomatis gitu. Makanya kita harus menjadi guru yang bijaksana. Kita harus benar-benar menjadi guru yang bijaksana. Kemudian pada saat dia sakit, otomatis kita harus menjadi dokter pribadi. Yang apa? Yang siap setiap waktu. Yang benar-benar siaga gitu ya. Terus kita juga harus menjadi koki atau chef yang handal. Apa nih anak-anak mau bawa bekal? Bikinin. Kita masakin untuk bekal dia. Kemudian kita juga harus menjadi sopir yang cekatan. Kita harus bisa mengantar anak kita sekolah, ngeles kah, atau pergi bermain bersama temannya, atau kemanapun. Kita harus menjadi sopir yang cekatan. Bukan cuma itu, kita harus jadi sahabat yang bisa dia percaya, yang benar-benar bisa dijadikan sahabat bagi anak-anak kita. Dia bisa percaya, ada apa-apa dia bisa cerita sama kita. Dia bisa ngomong seperti layaknya seorang sahabat. Kemudian yang paling penting, kita harus menjadi mentor rohani yang terbaik, yang menanamkan hal-hal rohani yang baik, membawa anak-anak kita untuk takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan sungguh, terus ada di jalannya Tuhan dalam kehidupannya. Jadi namanya seorang istri, peran tugas istri gak sesimpel seperti kelihatannya. Ini yang baru 3 hal yang saya terpikir sebelum nikah, tapi ternyata yang kita bahas panjang kan ya, banyak gitu. Jadi oleh karena itu, apapun keadaan kita sekarang, kalau misalnya kita single saat ini, itu kita harus benar-benar bersyukur aja atas keadaan kita. Kalau Tuhan belum kasih pasangan hidup buat kita, kita terus berdoa, jalani kehidupan ini dengan bersyukur, dengan bersuka cita. Tidak usah khawatir. Kalau Tuhan mau memberikannya, maka dia akan memberikannya bagi kita. Jadi benar-benar hidup bersyukur sama Tuhan. Nah, kalau sudah masuk dalam pernikahan, ucapkan syukur kepada Tuhan. Kita harus ucapkan syukur sama Tuhan. Apapun keadaan kita saat ini, apapun keadaan rumah tangga kita sekarang ini, kita bawa sama Tuhan. Kita datang sama Tuhan, bersyukur sama Tuhan. Ucapkan syukur Tuhan, terima kasih untuk keluarga yang sudah Tuhan beri. Ingat, gak semua orang bisa masuk dalam pernikahan. Jalani peran sebagai seorang istri, peran sebagai seorang ibu itu sebaik mungkin. Kita gak sendirian, saudara. Kita tidak sendirian. Makanya kita perlu Tuhan. Kita harus terus dekat sama Tuhan. Pegang Tuhan terus. Jangan lepaskan, andalkan Tuhan terus, erat sama Tuhan. Itu yang menjadikan kekuatan dalam kita mengurus, menjalani kehidupan ini, mengurus keluarga kita. Dalam Mazmur 28 ayat 7 dikatakan, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab ia beria-ria, sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku, aku bersyukur kepadanya. Jadi ingat, peran istri itu kelihatannya mudah. Tapi ternyata justru many duties as a wife. Makanya sering kita mendengar, di balik pria yang sukses, yang bahagia, yang takut akan Tuhan, pasti ada andil,
dari seorang wanita yang menjadi pendamping hidupnya, menjadi penolongnya, menjadi tiang doa dalam kehidupan pria tersebut. Jadi ayo sama-sama semua kita, para wanita, kita jalani kehidupan ini, jalani peran ini sebaik-baiknya bersama dengan Tuhan. Jalani peran istri, jalani peran ibu sebaik-baiknya yang kita bisa lakukan, yang kita bisa beri bersama Tuhan. Ingat, gak sendirian, ada Tuhan yang jadi kekuatan kita. Maka kebahagiaan itu akan jadi bagian kita. Kita menjalani semuanya itu dengan benar-benar bersyukur sama Tuhan. Kita jalani semuanya itu dengan ucapan syukur. Maka Tuhan akan selalu menyertai kita. Haleluya. Jadi sampai di sini episode yang kedua tentang many duties as a wife. Tugas seorang istri itu gak sesimpel seperti kelihatannya, tapi benar-benar banyak macamnya, tapi kita harus jalani dengan selalu ucapkan syukur dan berpegang sama Tuhan. Jadi kita akan sambung pada episode berikutnya. Dalam ORK berikutnya kita akan bertemu lagi. God bless you all. Yuk sama-sama kita berdoa. Yuk sama-sama kita tundukkan kepala, kita datang sama Tuhan. Di episode kedua ini saya sudah bagikan kepada kita semua bagaimana peran istri, peran seorang ibu itu yang kelihatannya simpel, mudah, tapi tidak semudah yang kita duga, yang kita kira. Yuk sama-sama kita doa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan kalau memang peran seorang istri, peran seorang ibu itu tidak semudah seperti kelihatannya. Tapi tolong kami Tuhan, jika kami ada dalam pernikahan, tolong kami untuk bisa mendapat kekuatan dari Engkau, bisa menjalani kehidupan kami dengan sebaik-baiknya. Kau tolong mampukan kami menjadi istri yang cakap, menjadi istri yang takut akan Tuhan, membawa anak-anak untuk benar-benar hidup dalam kebenaran firman-Mu, memberikan sukacita menjadi penolong buat suami kami, sehingga keluarga kami menjadi keluarga yang bahagia di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, jika dalam kesendirian kami masih saat ini, biarlah Kau berikan sukacita-Mu, damai sejahtera-Mu. Kami bisa bersyukur dengan apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami mau terus percaya kepada Tuhan dan membawa hidup kami ini ke dalam tangan-Mu. Karena kami percaya apa yang kami butuhkan, apa yang kami perlukan, pasti Tuhan akan cukupi dan penuhi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Kau tolong banyak wanita yang mengalami masalah, pergumulan hidup. Kau memberikan kekuatan, Kau memberikan jalan keluar Tuhan. Supaya mereka bisa melihat kalau Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang hidup, yang sanggup melepaskan kami dari kesulitan-kesulitan pergumulan hidup kami. Sehingga kami semua bisa bersyukur, mengucap syukur untuk apapun yang terjadi dalam hidup ini. Dan kami percaya Tuhan akan membawa kami melewati hari-hari ini dengan bersama dengan Tuhan. Dan memelihara kehidupan rumah tangga kami dalam kebahagiaan, dalam sukacita yang Kau berikan. Terima kasih Tuhan. Sertai kami semua dalam program berikutnya, supaya kami semua bisa terus berpengetahuan, diberikan hikmat dari Tuhan. Dan kami semua bisa menjadi istri yang cakap, seperti yang Engkau telah bagikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah bersyukur dan berdoa. Amin. Sampai ketemu dalam program-program berikutnya. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.